Kita akan lihat perjalanan kasus chat Rizik Syihab yang dimulai pada Januari 2017. Saat itu muncul screenshot percakapan Rizik dan Firza Hussein. Penyidikan pun dimulai pada Februari 2017. Pada April hingga Mei 2017, polisi memanggil Habib Rizik untuk diperiksa sebagai saksi. Namun panggilan tidak dipenuhi karena tengah berada di Arab Saudi. Hingga akhirnya pada 29 Mei 2017, polisi menetapkan Rizik sebagai tersangka. Namun pada Juni 2018, polisi menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan SP3. Surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus dugaan chat tersangka Muhammad Rizik Syihab dibatalkan dan putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Untuk mengulasnya sudah ada bersama kami bergabung saat ini kuasa hukum Rizik Syihab Aziz Yanuar dan pakar hukum pidana yang juga mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Assalamualaikum, selamat sore Bung Aziz juga Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, saya ke Bung Aziz dulu. Tanggapan dari pihak Anda sebagai kuasa hukum dengan dicabutnya SP3 atas kasus Habib Rizik seperti apa? Ya, saya baru mendengar kabar ini, jadi tanggapannya singkat aja bahwa saya melihat itu perkaranya nomor 151 ya. Kita juga mengajukan pra peradilan nomor 150. Sidangnya 4 Januari. Artinya harusnya kan kita dulu itu sepertinya kan. Dia nomor 151. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita memandang secara singkat bahwa ini tidak lebih dari upaya deception atau pengalihan isu terkait dengan upaya dari kita yang masih gencar untuk mengawal dan mengawal Komnas HAM untuk mengungkap tragedi terhadap melayangnya 6 nyawa yang diduga dibantai di sekitar Tol Cikampek. Demikian. Oke, saya ke Kang Asep karena tadi disinggung kita bicara soal normatifnya terlebih dahulu dari sisi hukumnya dulu. Kalau dari Bung Aziz menganggap bahwa sebenarnya ajuan pra peradilan terhadap Habib Rizik ini lebih dulu dibandingkan dengan SP3. Nah, mungkin Kang Asep bisa menjelaskan secara teori hukumnya seperti apa hal ini dari hukum acara. Oke, terima kasih Rita. Yang pertama yang diajukan pra peradilan sekarang kan penetapan tersangka Habib Rizik ya, yang sedang dijalankan nanti tanggal Januari. Iya. Tapi permohonan pra peradilan yang sekarang diputus oleh Selatan adalah penghentian penyidikan, adanya SP3. Jadi harus dipisah dulu ya. Oke. Dua perkara yang berbeda sekali lagi. Nah, salah satu kewenangan penyidik pra peradilan adalah tidaknya penangkapan, penahanan, termasuk penghentian penyidikan SP3. Nah, penghentian penyidikan ini menurut pasal 1 Butir 10, pasal 77, sekali lagi, itu kewenangan pra peradilan. Sekarang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, pra peradilan di Jakarta Selatan itu adanya SP3 oleh kepolisian dan dikabulkan. Nah, kalau dikabulkan, berlaku pasal 82 ayat 3 huruf B, yaitu penghentian penyidikan yang tidak sah, maka proses kasus tersebut wajib dilanjutkan. Itu kata-kata KUHP. Oke, jadi itu putusan pengadilannya wajib dilanjutkan dengan dicabutnya SP3 ini ya, Kang Asep ya? Betul. Oke, nah karena faktanya saat ini SP3 sudah dicabut, Bung Aziz, apa yang akan dilakukan oleh pihak Anda sebagai kuasa hukum dari Habib Rizik? Ya, kita menunggu petunjuk lebih lanjut atau kabar lebih lanjut dari proses ini. Karena kan alasan SP3 itu kan memang kurangnya bukti ya, waktu 2014 lalu seperti itu. Jadi kita di sini baru mendengar dari media, kemudian tidak bisa berkomentar lebih lanjut selain 2 hal yang tadi saya sampaikan di awal itu. Oke, nah bicara soal sisi hukum tadi, alasan SP3 waktu itu adalah kurang bukti, saat ini SP3-nya dicabut, Kang Asep. Nah, sebenarnya agar juga jadi terang masyarakat tidak mispersepsi, SP3 ini bisa dicabut kalau apa? Artinya diminta untuk disidik kembali kalau apa? Dan bagaimana dengan alasan SP3 sebelumnya yang mengatakan bahwa kurang bukti? Jadi SP3 dicabut itu ada pasal 109 ya, kurang bukti, bukan perbuatan pidana dan batal demi hukum. Nah, jadi dulu mungkin alasannya itu, tapi dulu kita penjelasan umat kan karena dihentikan karena belum jelas siapa yang mengunggah peristiwa tersebut. Kan? Ya. Nah, kalau sekarang ada putusan hakim, nah, dikenal ajas res judicata propria habetur. Putusan harus dihormati dan dihargai. Ya, artinya putusan pra peradilan ini harus dilaksanakan.
Nah, ketika sekarang polisi diwajibkan melanjutkan, artinya mencari lagi buktinya. Apakah perbuatan yang disebutkan peristiwa terhadap kliennya Pak Yanuar ini ada pidana atau tidak? Ya, silakan penyidik untuk melanjutkan. Ya, nah, sekali lagi perlu diketahui, ketika polisi akan melanjutkan penyidikannya, silakan mencari bukti-bukti yang lain yang memang menurut pihak penyidik itu adalah tindak pidana, karena penghentian sebelumnya tadi SP3 dinyatakan tidak sah oleh Hakim pra peradilan, ya, nomor 151 sekarang. Tadi. Oke, bisakah kita melihat kasus ini dipisahkan dengan tadi yang kata Bung Aziz ada motif lain untuk melanjutkan perkara ini atau tidak? Bagaimana kita masyarakat bisa mengawasi adanya kasus ini? Kita akan bahas di Kompas Petang usai jeda. Kami segera kembali.